Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum bisa. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah ya. Ustaz harapkan semua juga antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik anak-anak Ustaz, tidak lupa ya, kita Ustaz ingatkan kepada antum ya, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur karena hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama nikmat sehat dan waktu luang kita ya, sehingga kita bisa belajar bertatap muka di kelas ini. Sungguh banyak sekali ya orang-orang yang ingin merasakan nikmat seperti yang diberi kepada kita, tetapi tidak bisa ya. Terutama nikmat bisa belajar, antum masuk bertatap muka langsung bersama gurunya. Jadi hendaknya anak-anak Ustadz, antum bisa memanfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, karena Ustadz yakin dan percaya antum yang di kelas ini adalah orang-orang yang sehat. Berbeda dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, cara belajarnya juga beda. Dan tidak diizinkan juga kalau antum sakit berada di kelas ini. Jadi hendaknya kita bisa lebih semangat belajar dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik, anak-anak Ustadz, boleh antum keluarkan buku catatan antum ya. Baiklah, ini ada Ustaz harapkan antum sudah melihat video pembelajaran sebelumnya ya anak-anak Ustaz ya. Karena walaupun ini adalah tatap muka kita yang pertama, Ustaz yakin antum sudah mengikuti pembelajaran ini secara daring ya, melihat video pembelajaran. Tapi tugas-tugas yang harusnya antum kumpulkan masih banyak yang belum mengumpulkan. Jadi oleh karena itu Ustaz yakin nggak semua ini yang sudah menonton pembelajaran. Siapa yang sudah Ustaz lihat? Ustaz sakit. Ada yang lain? Yang sudah melihat video pembelajaran pekan lalu? Antum? Belum kan? Makanya ya udah ada pastinya. Baik, ini Ustaz ulangi sedikit ya, tapi Ustaz harapkan di kedepannya antum bisa mengikuti pembelajaran walaupun antum nggak masuk. Bisa ya? Tapi anak-anak Ustaz, ini kita materinya adalah kerajinan bahan lunak ya. Kerajinan bahan lunak. Pekan lalu sudah Ustaz jelaskan, ini akan Ustaz ulang sedikit ya, mengenai kerajinan bahan lunak. Ini kok nggak, kalau nggak dibuka nggak nampak ya? Papan tulisnya memang nggak nampak. Papan tulisnya memang nggak nampak. Oh gitu ya. Ini memang sengaja begini modelnya atau gimana? Oh ininya? Oh ininya? Biasanya pakai yang wireless lah ya. Oke, kerajinan bahan lunak. Iya. Hah? Ya kalau antum sudah ada buku nggak usah catat. Tapi kalau belum ada buku, catatkan. Ya? Nah, coba. Jadi anak-anak Ustaz, kerajinan bahan lunak. Tentunya kita sudah kemarin sudah Ustaz jelaskan juga apa itu lunak. Siapa yang masih ingat?
Lunak adalah mudah. Mudah dibentuk. Siapa nama antum? Mudah dibentuk menurut si Rafa. Ada lagi kira-kira? Rizik. Antum Rizik bukan? Menurut antum? Hah? Apa? Mudah dihancurkan. Ada lagi yang lain? Hah? Lembut. Siapa nama antum? Lembut menurut si Maula. Lagi, antum kok gondrong rambut antum? Kok gondrong? Nah, harusnya pangkas antum itu. Ada lagi kira-kira? Lentur. Ini kalau yang sudah mengikuti pembelajaran minggu lalu ada. Lentur, apa lagi? Mudah dibentuk, lembut. Ini kan sifatnya ini anak-anak saya, sifat lunak ini ya. Tentunya ya. Iya. Mudah dibentuk, ya kan? Coba antum bayangkan apa kira-kira ini. Ini, ya kan? Ini termasuk lunak apa enggak? Ada sifat-sifat ini? Halus misalnya. Halus itu gimana? Baik ya, mudah dibentuk, lembut, lentur, ya. Ya, saya rasa itu sudah mewakili ya. Jadi sebenarnya ya ini dia. Ya, kerajinan bahan lunak itu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lentur, ya, lembut, empuk, ya, itu termasuk kategori lunak, ya. Paham ya anak-anak Ustaz ya? Oke, kemudian kalau kita bahas mengenai pembagiannya ya anak-anak Ustaz ya. Nah, ini contohnya. Apa ini kira-kira nih? Enggak nampak dari sana? Nampak? Nampak? Jelas kan? Iya, tanah liat, ya. Ya, ini termasuk juga bahan lunak, ya. Nah, jadi bahan lunak ini anak-anak Ustaz ya. Banyak, apalagi kalau kita bicara tentang kerajinan ya. Kerajinan itu lebih condong mengerjakan sesuatu itu dengan tangan. Manual ya. Manual. Namanya juga kerajinan tangan. Ya. Jadi hasil-hasil yang dihasilkan itu ya, produk-produk yang terbuat dari tangan manusia ya. Berbeda dengan industri. Kalau industri itu menggunakan mesin ya, robot, mesin itu sama ya. Jadi anak-anak Ustaz itu sangat berbeda ya. Hasilnya pun berbeda. Kira-kira produk kerajinan bisa nggak dibuat pakai mesin? Bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Yang bisa apa itu contohnya? Gucci bisa pakai mesin. Yang nggak bisa, batik bisa ya. Batik bisa pakai mesin ya. Bisa. Pakai printer tuh kan mesin. Tinggal di print aja. Iya kan? Apalagi? Yang nggak bisa. Kira-kira? Menggambar. Bisa saya rasa ya. Tinggal print out ya. Ya, sekarang ini anak-anak Ustaz, apapun yang dilakukan manusia bisa dilakukan oleh mesin. Sepertinya ya. Bahkan sekarang ada namanya, kalau antum tahu tuh ada printer 3D. Printer 3D. Oh, yang nanti dicetak. Iya. Jadi dia langsung, misalnya antum mau buat Gucci misalnya gitu kan. Ya bisa tinggal enter aja tuh. Nanti printernya langsung membentuk Gucci. Ya, 3D bisa. Jadi hal-hal yang sekarang dibuat oleh manusia dengan tangan itu sudah bisa dikerjakan oleh mesin, oleh robot. Jadi hati-hati antum. Kalau antum malas-malas nanti antum digantikan nama robot. Ya kan? Bahkan di Jepang sana pramusajinya itu udah jarang menggunakan manusia. Nanti makanan datang pakai drone, ya kan? Nanti pakai robot. Hati-hatilah antum lagi. Disuntik antum. Hah?
Iya, lebih hemat ya kan? Cuman ngecas aja ya, modal cas aja kan? Nah. Tuh, jadi ini anak-anak saya. Tetapi apa perbedaannya kira-kira? Yang dihasilkan oleh tangan manusia dengan mesin. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi perbedaannya? Pekerjaan yang dikerjakan oleh keterampilan ini dibuat tangan manusia langsung dengan yang mesin. Iya. Yang tangan manusia alami kalau mesin buatan. Iya, maksudnya apa perbedaannya yang kira-kira? Buatan mesin. Kalau Ustaz tanya lah, antum lebih suka yang mana? Misalnya nih, kita mau buat produk nih, mau beli Gucci nih, atau gelas aja lah gelas, ya. Gelas ini ada yang pabrikan, ada yang handmade, buatan tangan manusia. Antum suka yang mana? Hah? Pabrik. Alasannya? Karena lebih rapi. Lebih rapi, masya Allah. Lebih bagus ya. Kalau antum, Rizik, lebih. Ya antum jangan kayak gitu loh duduknya, kayak di kedai kopi duduknya. Nah, ya kan? Iya, antum misalnya nih kita buatan tangan. Alasannya? Lebih apa? Premium ya, nggak pertama ya. Ya tetap ada perbedaannya, keindahannya ya. Kalau memang betul kata siapa tadi, si Rafa, kalau dia produknya industri mesin, dia pasti lebih rapi, lebih presisi. Tapi letak keindahan sebuah kerajinan itu memang dari buatan tangan seseorang tuh pasti ada cirinya, ya kan? Misalnya Rizik membuat Gucci, buat gelas manual, ada sidik jarinya langsung situ, ya kan? Iya, ya kan? Ada letak-letak kekhasannya tuh ada pasti, ya kan? Kekhasannya ada. Entah lekukannya, memang kadang-kadang kita nggak sempurna, nggak misalnya bulatnya nggak bulat betul, tapi letak kemiringan itu kadang-kadang di dalam karya seni itu yang keindahannya, ya kan? Ya kan? Kadang di situ dia letak keindahannya. Ya, kalau pabrikan pasti semua bisa. Contohnya kalau antum beli sebuah produk kerajinan, misalnya ada Gucci nih, buatan pabrik sama buatan tangan manusia dari dinasti Ming zaman Cina dulu misalnya. Mana yang lebih mahal? Iya, letak keindahan. Sama kayak antum, nggak usah contoh itu. Karya seni, ada yang lukisan tangan manusia langsung. Nih, pemandangan nih. Letusan Gunung Sinabung misalnya. Satu lagi lukisan yang sama persis tapi hasil printan, di print. Iya. Mana lebih mahal kira-kira atau lebih buatan manusia? Iya. Nah, di situlah letak perbedaan keindahannya. Ya. Kalau kita kebutuhannya atas estetika keindahan, ya tentu kita lebih suka dengan yang buatan tangan manusia. Ya. Seperti itu. Jadi jangan takut antum disaingi oleh mesin, ya kan? Karena biasanya kalau pabrikan itu kaku, ya kan? Baik, ya. Sampai di sini. Nah, ini dia benda-benda. Ya, ini dasari keterampilan tangan sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan. Nah, kekhasan yang nampak dengan detail, rumit, ya, seperti itu. Hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Iya. Ya. Contohnya lah misalnya antum lukisan lah, contoh lukisan ya. Lukisan itu kan pasti kekhasan seseorang tuh ada, ya. Pemandangan, kenapa nih? Kelihatannya nih kalau kita melihat lukisannya itu sepertinya ada airnya ini bergelombang. Padahal kita cuma melihat aja gitu kan. Padahal kalau di print nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin pencahayaannya, campuran warnanya kan secara manual, ya kan, yang mungkin itu belum bisa didapatkan. Baik, ya, seperti itu contohnya. Jadi, jadi benda-benda juga mempunyai nilai praktis ya, yang bersifat universal yang dibuat keterampilan tangan, namun masih mengaruhi adat istiadat. Maksudnya begini anak-anak Ustaz ya. Jadi sebenarnya kalau antum tahu, keterampilan ini adalah sudah dibuat manusia sejak zaman dahulu, ya.
Gunanya untuk apa? Benda-benda keterampilan ini. Iya, membuat benda keterampilan, kerajinan. Ya, itu gunanya untuk apa sebenarnya? Sejarah. Ya. Jadi kan fungsinya gitu kan, fungsinya sebagai benda hias dan benda pakai tentunya, iya kan? Iya kan? Jadi manusia itu membuat benda-benda kerajinan itu awalnya adalah untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam baju. Antum tahu? Gimana kalau kita nggak pakai baju? Dapat bayangkan antum? Ya kan? Apalagi peralatan-peralatan memasak misalnya contohnya, ya kan? Wali, piring, panci, sendok, ya kan? Untuk mempermudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu juga untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita ya, untuk mempertahankan hidup kita, juga untuk mempermudah kita. Bisa hidup tanpa itu? Ya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya kan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau nggak pakai baju bisa? Berani? Iya berani. Ya berarti kita butuh sama benda-benda ini. Dan upayakan kita itu juga bisa. Ya. Kalau Ustadz bilang nih sama anak-anak, Ustadz, upayakan segala sesuatu kebutuhan antum itu dapat antum penuhi sendiri minimal. Mandiri. Syukur-syukur antum bisa memenuhi kebutuhan orang lain, insya Allah ya kan. Si Rafa ternyata seorang desainer baju, ya kan? Membuat baju, dia kan baju udah nggak apa, jahit sendiri ya kan. Ternyata si Rizik pesannya kan bisa memenuhi kebutuhan Rizik satu kelas. Nanti setiap hari Sabtu kita pakainya sama semua, baju pramuka. Buatan si Rafa, masya Allah ya kan. Bukan cuma kebutuhan kita, kebutuhan orang lain bisa. Baik, ini anak-anak Ustaz, kita lanjutkan ya. Jadi jenis dan karakteristik ya bahan lunak itu ada disebut dengan bahan lunak alami dan buatan. Nih alami dan buatan. Siapa kira-kira tahu? Alami itu apa nih? Alami. Terbuat. Bahannya dari alam. Kata si Abdullah, alam. Buatan? Campuran bahan kimia. Ya. Alam. Betul tuh Rafa? Betul itu? Ya. Abdullah, Rizik, Rafa. Antum? Rahmat. Nabil. Ihsan. Si? Refli. Oh, Refli antum yang kembar itu? Satu lagi? Nggak masuk? Oh, masuk juga? Oh, sebelah ya? Maula. Hah? Dua kalian? Kembar? Rafa Rizki ini Rafa Arasyid. Yang ketua kelas? Rasyid. Oke, ya. Ya, ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya ada bahan lunak alami dan buatan. Alam itu bisa kita dapatkan di sekitar kita ya. Namanya alami.
ya, alami, dari alam, ya, nggak butuh campuran dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan zat-zat kimia lain. Baik, kira-kira alami ini apa contohnya? Oke, ini kita, oke ya, dari sekitar, diperoleh dari sekitar, dan cara pengolahannya juga tidak dicampur atau dikombinasi dengan bahan buatan atau zat kimia ya. Insyaallah ya, betul ya. Nih, contoh bahan lunak alami, siapa yang bisa? Bahan lunak alami. Tanah liat, masya Allah, kan? Alami ya, alami itu ya. Ada lagi? Hah? Yang alami, alami. Antum jangan lompat-lompat. Nanti yang kimia, antum simpan. Tapi dari alam kata antum mudah didapatkan tanpa jalan. Kayu itu kira-kira antum gigit bisa nggak? Hah? Buah-buahan bisa kita jadikan kerajinan ini. Hah? Kapas ya. Kapas termasuk lunak juga ya. Karet. Tapi karet itu dari mana tuh bahan dasarnya? Iya, getah ya. Alami ya, tentu ya, getah ya. Oke. Ini ada kulit juga termasuk anak-anak Ustaz ya. Lembut, dia kan termasuk kan ada lembut. Kemudian getah ya. Ini ada getah nyatu. Ini ada satu pohon ya di daerah Kalimantan nggak salah Ustaz. Kemudian bubur kertas. Bubur kertas. Iya, kertas dibuat pakai air, di blender ya. Iya, nanti bisa dijadikan kertas atau dijadikan kerajinan-kerajinan yang lain. Ya. Tapi nggak usah pakai saus. Ya. Ini boleh antum catat. Floor clay. Siapa tahu floor clay ini? Ya. Hah? Apa? Bunga. Iya. Antum pernah main play-doh itu? Nah. Ya, play-doh yang seperti lilin-lilin itu. Ya, plastisin. Nah, seperti. Tapi ini terbuat dari bahan tepung. Slime itu dari apa? Hah? Beda ya, itu dari tepung juga slime. Oh, pakai bedak. Oke, nanti akan kita bahas. Ini boleh antum catat ya. Jadi bahan lunak alami ya, yang ada dari sekitar kita ya. Kemudian tidak ada campur dengan bahan-bahan kimia atau diolah dengan bahan buatan ya, tidak dikombinasikan. Contohnya ini ada tanah liat. Ya. Gini nampak. Nampak ya. Ya. Siapa yang pernah buat kerajinan dari bubur kertas? Ada? Belum ada ya? Pernah? Buat apa antum? Buat apa? Buat kayak tembok rumah gitu. Oh, tembok rumah? Kan nanti ada buat pakai apa Ustaz? Stick pertama. Terus nanti itu pakai tembok rumah itu. Oh, buat miniatur rumah. Yes. Tapi plesternya ini antum buat dari bubur kertas. Masya Allah. Itu SD tuh? SD. SD Kelas 4 ya. Tengok si Rapa kelas 4 udah buat bubur kertas. Sudah? Kita lanjut ya anak-anak Ustaz.
Ini tanah liat contohnya, Rizik. Nah, kan? Tanah liat, ini tanah liat. Nah, antum pernah lihat tanah liat? Di mana didapatkan tanah liat ini? Di Gramedia. Gramedia. Ya, susah ya kalau gini ya. Apa antum pernah? Ustaz, Anda mau beli tanah liat, tahu nggak belinya di mana? Ustaz, Anda mau beli tanah liat, di mana belinya antum tahu? Di mana? Iya, maksudnya di mana kalau di daerah kita ini? Dicari itu. Oh, dicari sendiri? Nggak bisa beli? Harus nyari sendiri, cangkul sendiri? Beli bisa. Di mana? Oh, itu maksud Ustaz. Nggak tahu di mana, ya kan? Kalau di daerah Sumatera Utara, apalagi kita daerah Medan ini, kota Medan ini, Ustaz rasa tanah liat ini sangat sulit kita jumpai, karena pengrajinnya nggak ada. Adapun tanah liat ini dibuat produk jadi apa? Yang paling populer, paling, hah? Apa? Mangkok. Paling populer. Iya. Bisa jadikan apa juga? Restoran juga. Bukan. Batu bata. Oh iya. Iya kan? Itu kan dari tanah liat. Tapi saya rasa produksinya bukan di kota Medan ini. Ya kan? Daerah-daerah mana? Daerah mana kira-kira? Enggak lah, di Sumatera juga, tapi bukan di kota Medannya. Pasti ada yang tadi di Serdang, entah di mana ya yang masih ada produksi. Kalau di sini saya rasa sudah jarang sekali. Jadi kalaupun kita mau mempraktekkan ini, kita sulit mendapatkannya. Paling antum beli di Gramedia nanti ada mungkin. Ya itu pun udah diplastikin dalam kemasan yang cantik, harganya tentunya mahal sekali kan. Nah, ya ini seperti ini anak Ustaz ya. Jadi ini kerajinan tanah liat ini ya bisa dibuat tembikar, vas bunga, piring, guci dan macam-macam lagi. Ya. Di rumah ada kira-kira enggak kerajinan tanah liat ini? Apa? Guci, coba kita lihat. Kayak begini. Taruh nanti di bawahnya taruh arang gitu. Oh, itu bukan guci. Tapi itu buat dari tanah liat juga. Iya, tapi bukan guci, namanya anglo. Untuk bakar-bakar kan, pengganti kompor. Nah, biasanya daerah Jawa itu suka tuh masak pakai itu. Apa tuh? Ya kan? Antum udah minum ini? Nggak boleh sebutin merek. Oke, sampai sini paham? Paham? Kira-kira kalau kita lihat ini ada yang jual, ada ya, kalau di kota Medan ini ada. Tapi yang buat kita susah nyarinya. Atau kita mau beli, Ustaz Ana mau beli tanah liat Ustaz, mau buat gantungan kunci misalnya kan, susah. Oke, nih ya dulu zaman dahulu orang membuat ini sebagai peralatan dapur tentunya, ya. Bahkan dulu menggoreng pun pakai kuali dari tanah liat. Enggak, karena dia kan ada prosesnya nanti kita lihat ada videonya nanti setelah ini, ya. Itu dari batu. Kalau tanah liat pecah lah dia. Ya, itu dari batu. Memang bentuknya sama ya kan Rafa? Kalau antum beli pecel misalnya kan? Pernah beli pecel? Pecel lele. Nah. Ya kan? Untuk giling-giling sambelnya ya kan? Nah, kayak itu. Nah, ini ya. Seperti ini. Ada di rumah ini? Enggak ada. Ah. Iyalah, ini kan belum jadi nih Rafa. Ini belum jadi ya. Nanti kalau udah jadi dia akan diwarnai. Kalau udah jadi dia nanti diwarnai. Ini kan setengah jadi nih. Ada yang dia finishingnya diberikan ditempelin kulit telur. Ustaz pernah lihat tuh? Iya, jadi kulit telur itu ditempel di bagian luarnya ini sebagai ininya hiasannya. Iya, pecah-pecah pakai kulit telur. Ya, baru nanti dicat lagi biar dia tidak mengelupas. Ya. Nah,
Nah, ini kita lihat ya proses pengambilan dan pengolahan bahan baku. Tapi nggak ada suaranya, nggak apa-apa ya. Jadi tanah liat itu di mana kita dapatkan? Kalau dari gambar ini di daerah mana nih? Daerah persawahan atau daerah pantai? Sawah tentunya ya. Nah, antum lihat nih proses pengambilannya, pengolahannya. Ya tentunya diambil ya. Dia bukan di permukaan tapi agak dikorek tanahnya ya. Memang ada yang khusus memang sudah tanah liat ya daerahnya. Nah, ini digiling biar halus. Ya. Iya, ini tanah liat. Ya, biasanya orang-orang buat ini paling kalau di daerah kita paling dijumpain jadi batu bata ya kan? Batu bata. Kalau diolah seperti buat kerajaan seperti ini, Dipakai air lagi tuh. iya, biar dia lebih lembut untuk membentuknya. Nah, ini contoh ya. Ini yang manual ya. Biasa. Iya, diputar pakai tangan, ada yang diputar pakai kaki. Nah, ada yang udah pakai dinamo ada. Nah. Apa? Iya, itu buat bolongannya, lubangnya. Jadi kalau dia berputar, antum kasih itu kan dia nanti jadi buat lubang dia. Nah, seperti itu. Jadi pot bunga. Ya. Ya, cuman setelah itu ada proses pembakaran. Jadi kalau tidak dibakar dia tidak bisa mengeras. Ya. Kalau cuman antum jemur-jemur saja itu nggak akan keras. Dia suhunya dengan suhu tertentu ya. Suhunya tinggi. Iya. Ini contohnya. Setelah dibakar baru dia mengeras. Ya. Ya kan udah selesai lama mungkin. Ya. Nah, ini baru diwarna. Ya, diwarna. Kalau misalnya buatnya kayak apa sih? Atasnya kecil, bawahnya gimana? Ya itu kan dibentuk pakai tangan, ya. Nanti lama-lama begini. Iya, beginikan. Itu tadi butuh keterampilan tangan, ya. Pastilah keindahannya berbeda dengan ketika dibuat pakai mesin ya kan, dibuat pakai mesin. Nah, seperti itu. Lekuk-lekuknya pasti berbeda. Nah, seperti itu ya tanah liat ya. Udah, kan? Sirapa kan? Kenapa berapa? Begadang antum? Hah? Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira anak-anak Ustaz? Ada? Ah, ini kan ini di persawahan, daerah persawahan. Kadang-kadang anak-anak Ustaz ada satu daerah tuh yang memang tanahnya itu jenis tanah liatnya ada, ya. Nggak perlu kita menggali dalam, dia sudah jumpa. Iya, bukan nanti antum becek-becek ada lumpur antum ambil. Ya kan? Loh, dia agak kenyal ya kan, agak lengket-lengket dia kalau tanah liat itu. Hah? Ya enggak lah, bulat-bulat itu kita bulatin sendiri. Iya, antum tidur macam mana? Ya awalnya kan dia nggak bulat, digiling, baru kalau mau dibentuk dibulatin dulu, ya kan? Baru diletakkan di atas meja putar itu. Ini ya. Berikutnya ini adalah adonan tepung atau forte ya. Jadi ini jenis tepung yang menjadi adonan. Biasanya kalau kita buat-buat kue, ngadonin tepung itu bisa. Ini bisa salah satu alternatif pengganti tanah liat kalau kita mau membuat praktek. Ya. Karena apa? Ini mudah kita dapatkan. Ya. Ya, buat adonan ini tentu
Antum pernah ya? Entah bantu-bantu umi antum buat kue raya, pernah? Sekali kan? Ya, diadon dulu, tepungnya kasih air ya kan? Nastar. Nah, baru di mixer ya kan? Kue apa tuh? Kue. Ya ya, kue daki namanya. Ya itu kan juga adonannya sama itu ya. Apalagi kalau kita buat itu, bisa kita makan langsung ya kan? Ya ini lebih ramah lingkungan nih. Kenapa? Ataupun lebih sehat ketika misalnya antum main-main nggak sengaja masuk ke mulut gitu. Karena dari tepung. Karena dari tepung aman ya. Hah? Mangkoknya? Bisa kalau antum mau. Ya, jadi ini ya, kerajinan poke ini sebenarnya bisa, kalau antum itu kreatif, ini bisa mendatangkan keuntungan nih. Bisa antum jual ya, ataupun buat pernak-pernik dari sini bisa ya, kalau antum kreatif. Nah ini bahan pembuatannya, perhatikan. Nah, bahannya itu terbuat dari tepung terigu ya kan, tepung sagu, tepung tapioka. Nah, tapi kalau sudah dicampur dengan lem putih, dicampur dengan pewarna makanan atau cat poster akrilik, ini jangan antum makan lagi ya. Jangan. Ini udah nggak sehat lagi. Nanti iya nanti mata antum melotot aja, nggak merem-merem lagi. Ustaz bilang nih sehat. Bisa sambil jadi cemilan main-main sambil. Tapi kalau udah dicampur dengan cat poster jangan. Cat poster ini enggak. Iya. Ah ini tepung-tepungnya anak Ustaz. Di rumah antum ada nih mungkin. Ya? Ada ya? Bisa nih. Nanti antum minta 5 genggam ya kan? Ah. Segitiga biru. Ada tepung rose bran, merek ya, nggak boleh nyebutin merek ya. Endorse ya. Oke, ini anak-anak saya tentunya nih sering nih di dapur antum mungkin ada nih. Ah, tapi ini lem ini nggak boleh, ya. Jadi dia biar lebih apa ya, biar dia bisa lengket, kuat itu dicampur dengan ini, lem foam, ya. Enggak lah, ini nggak buat kue kita, buat kerajinan. Tapi contohnya tadi kan kalau buat kue. Tapi sekarang kita udah nggak kita buat lagi kue nih, udah kita lewatkan kue, jangan pikir kue lagi, ya. Nanti antum makan aja. Iya, pewarnanya pewarna makanan juga bisa. Tapi kalau untuk buat benda kerajinan yang bukan untuk ini, yang bukan untuk kita makan, warna yang lebih kuat itu pewarna apa? Iya, pewarna cat itu yang bisa. Tapi anak-anak Ustaz, ini karena Ustaz nggak tahu waktunya ternyata sudah habis. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Antum kalau tidak daring, tidak masuk, ikutin pembelajaran daringnya ya. Karena nanti siapa tahu ketika masuk antum disuruh bawa praktek bahan-bahan ya, bisa antum. Baik ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.